Pemirsa, diterpa angin kencang, tembok dan atap gelanggang olahraga Kemayoran, Jakarta Pusat ambruk hingga merusak belasan kendaraan warga. Inilah rekaman CCTV saat tembok atap di gelanggang olahraga Kemayoran di Jalan Serdang 3, Jakarta Pusat ambruk pada Jumat malam. Menurut saksi mata, sebelum peristiwa ini terjadi, angin kencang sedang melanda wilayah ini. Tembok bagian atap dan juga besi penyangga ambruk hingga merusak pagar dan belasan kendaraan milik pengunjung yang terparkir di dalam area Gor Kemayoran. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat insiden ini. Polisi dari Polres Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran yang tiba ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi. Sementara itu, akibat hujan deras disertai angin kencang, dahan pohon kapuk patah menimpa atap SPBU di kawasan Senen, Jakarta Pusat. 3 pengendara sepeda motor antre mengisi BBM luka-luka. Sebuah dahan besar pohon kapuk patah dan menimpa atap stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Pramuka Raya, Senen, Jakarta Pusat. Insiden bermula saat sejumlah pemotor tengah mengantre bahan bakar, tiba-tiba pohon besar jenis kapuk yang tertanam di lahan kosong sebelah SPBU mengalami patah dahan dan menimpa atap SPBU. 3 orang yang tertimpa mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ada pengisian, terus di jam 9.26 sih tadi saya ngeliat CCTV, kejadian jam 9.26. Tadi ada korban, perempuan 1, terus ada 3 cowok-cowok. Lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi biasa-biasa. Tiba-tiba aja roboh. Ya, tapi yang pohonnya tiba-tiba roboh. Tahu-tahu roboh aja gitu. Diduga batang pohon besar itu patah karena terpaan angin kencang dan hujan yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir. Akibat kejadian tersebut, kabin SPBU khusus pengendara motor tidak bisa dioperasikan untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tanah longsor terjadi di Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Pekalongan. Peristiwa tersebut timbulkan kepanikan warga. Tanah di tepian Sungai Kupang yang ambles dan menyeret pepohonan ke bawah membuat warga panik. Peristiwa terjadi pada kemarin siang usai sholat Jumat. Amblesnya tanah dipicu derasnya arus Sungai Kupang setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat seharian. Meski tak ada korban jiwa maupun luka, namun dampak kerusakan cukup signifikan karena sejumlah rumah di tepian sungai turut terdampak. Pemirsa, bencana longsor besar melanda Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu pagi. Puluhan rumah tertimpa material longsor pada pukul 2 pagi hari. Longsor terjadi diduga karena hujan yang terus mengguyur kawasan Cisarua selama 24 jam. Puluhan rumah rata dengan tanah diduga terdapat ratusan warga masih tertimbun di dalamnya. Pasalnya, kejadian sangat cepat dan saat warga tengah tertidur lelap. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan evakuasi. Namun cuaca dan longsor susulan mempersulit petugas. Hingga saat ini petugas belum memperoleh jumlah pasti korban tertimbun. Sabtu siang, petugas menemukan 1 jasad korban longsor berjenis kelamin perempuan. Korban ditemukan usai terseret longsor. 6 orang dilaporkan meninggal, sementara 84 orang lain masih hilang. Jenazah para korban telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit guna autopsi dan identifikasi. Pemirsa, Kodam Jaya Jayakarta bergerak cepat
membantu penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah Jakarta dan Bekasi melalui Kodim 0509 Kabupaten Bekasi serta Yonif TP 843 PYF. Prajurit TNI ini diterjunkan ke lokasi terdampak. Bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait, prajurit Kodam Jaya melakukan berbagai langkah tanggap darurat, di antaranya mengevakuasi warga terdampak banjir, serta menyalurkan bantuan makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, prajurit Yonif TP 843 PYV Kodam Jaya bersama Babinsa, masyarakat dan juga unsur terkait lainnya bahu-membahu menangani tanggul sungai yang jebol di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong. Jebolnya tanggul menyebabkan air sungai meluap dan merendam permukiman warga. Selain perbaikan tanggul, Kodam Jaya melalui Kodim 0509 Kabupaten Bekasi juga menyalurkan bantuan kemanusiaan di Kampung Bendungan. Lokasi terdampak tanggul jebol, bantuan berupa ribuan karung pasir, mie instan, roti, dan karpet. Kehadiran prajurit di tengah bencana ini merupakan wujud nyata pengabdian TNI dalam melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Siswa SMA di Lebak, Banten senang dan tertawa terbahak-bahak saat Spider-Man dan juga Power Rangers ini datang ke sekolah mereka. Para superhero itu membawakan menu makan bergizi gratis sekaligus menghibur siswa. Siswa SMA Negeri 1 Malingping Lebak, Banten ini tertawa terbahak-bahak saat sejumlah petugas pengantar makan bergizi gratis datang ke sekolah mereka. Ada ribuan ompreng yang dibawa petugas berkostum unik ini untuk dibagikan kepada para siswa mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Siswa pun mengaku lebih semangat dan terhibur dengan kedatangan karakter superhero favorit mereka. Semoga menunya enak-enak terus, ya nggak membosankan. Terus kayak gini, kayak ada Spider-Man, ya rame-rame, terus bikin MBG heboh. Terus apa lagi ya? Seru deh, pokoknya bikin lebih seru lagi. Adapun tujuan penggunaan kostum superhero ini untuk meningkatkan antusiasme, keceriaan, dan nafsu makan anak-anak sekolah saat menerima menu MBG. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah cabut izin 28 perusahaan perusak hutan yang memicu banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pencabutan izin sudah melalui kajian mendalam Satgas. Pemerintah terus menindaklanjuti pencabutan izin 28 perusahaan yang dinilai terbukti melanggar hukum karena merusak hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatera. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan ini telah melalui kajian mendalam oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Itu telah kemarin diumumkan oleh Pak Mensesnek dan Satgas PKH. Dan itu merupakan hasil kajian mendalam dari Satgas PKH. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan tambang yang ada di Sumatera Utara, yaitu tambang emas, dan itu juga dilakukan pencabutan. Sudah barang tentu pencabutannya itu sudah lewat kajian yang mendalam dan semuanya sudah kita lakukan. Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan proses lebih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan pemicu banjir. Keputusan Prabowo disampaikan dalam rapat yang digelar secara daring saat Prabowo berada di London, Inggris, Senin lalu.
Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Menq RI Purbaya mengaku telah mengintip saldo rekening para pejabat di lingkungan Kemenq. Meski hasil sementara ini terlihat normal, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa ungkap bisa mengakses informasi rekening para pejabat eselon 1 hingga 3 di Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan Purbaya usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan kantor wilayah DJP Jakarta Utara pada Kamis lalu. Diketahui pemeriksaan rekening dilakukan sebagai upaya pengawasan serta patokan untuk menentukan rotasi jabatan. Selain itu, pengecekan rekening tabungan ini dilakukan di luar laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah dilaporkan sendiri oleh para pejabat Kementerian Keuangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon 3, karena yang mau naikkan yang itu nanti kalau yang di bawah menaik, kita lihat lagi. Tapi sebagian besar eselon 1 juga saya lihat, jago-jago mereka, flat aja uangnya. Di luar LHKPN juga kita lihat masuk akal apa enggak, terus bandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun kayak gimana. Jadi nggak bisa sembunyi lagi pejabat-pejabat kami dari scrutiny apa? Pengawasan kita ya. Menurut hasil pengamatan Purbaya, sejauh ini ia tidak melihat adanya peningkatan drastis saldo rekening para pejabat Kementerian Keuangan khususnya dari pajak. Meski demikian, Purbaya pastikan akan lakukan pengawasan ketat hingga celah-celah yang dimanfaatkan oknum dapat terdeteksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.